Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 Sejarah Indonesia yang beranggotakan Desi Durenita, Nabila Alfira Riyadi, Sarah Yuliani Azahra, Firdovianti, dan Lutfia Rehana Putri. Pada video kali ini, kami akan melakukan observasi sekaligus wawancara di Museum Prasasti Jakarta Pusat. Museum Taman Prasasti yang letaknya di Jalan Tanah Abang nomor 1 Jakarta Pusat tersebut merupakan sebuah area pemakaman umum yang bernama Kebon Jahe Kober dengan luas 5,5 hektar. Pada tahun 1795, untuk menggantikan kuburan yang lainnya, di mana ada di samping gereja New Holland Secret, yang sekarang ini berubah nama menjadi Museum Wayang. Untuk nisan yang dipindahkan sendiri ditandai dengan sebuah tulisan HK atau singkatan atau inisial dari Hollandsi. Di tanggal 9 Juli 1977, pemakaman Kebon Jahe Kober ini sendiri dijadikan sebagai sebuah museum. Objek dan tokoh yang bisa dilihat di Museum Taman Prasasti. Museum Taman Prasasti ini sendiri memiliki beberapa objek yang dapat dilihat. Contohnya saja seperti beberapa koleksi prasasti, makam dari tokoh penting, kemudian juga nisan, dan kereta jenazah antik. Museum terbagi menjadi area J, I, G, H. Berikut ini adalah beberapa penjelasan singkatnya yang kami temui. Di area museum ini terdapat makam Pualam yang mana merupakan hiasan sebuah buku dan nisan tersebut merupakan milik Dr. Hermanus Frederik Krol. Beliau ini merupakan seorang pendiri sebuah sekolah dokter pada masa Hindia Belanda yang terbilang sangat terkenal. Pertama Stovia. Ya, jadi Stovia ini adalah sebuah sekolah yang didirikan oleh pemerintah Belanda pada tahun 1902. Ya, jadi Stovia ini bergerak di kedokteran, ya, sekolah untuk kaum pribumi pada saat itu. Stovia ini sendiri juga menjadi sebuah cikal bakal dari Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Terdapat prasasti bertulisan aksara berbahasa Jepang yang tadinya berada di desa Lewiliang, Bogor. Prasasti ini dibuat untuk mengenang 30 tentara kekaisaran Jepang. 2 kali dalam setahun, masyarakat Jepang yang ada di Jakarta mengadakan acara ritual di sini. Ketika perwakilan kedutaan Jepang yang datang ke Indonesia pun terkadang menyempatkan diri untuk bersembahyang di sini. Selanjutnya, agak sudut area J, terdapat 2 peti jenazah yang disimpan di dalam sebuah kotak mika transparan. Peti jenazah tersebut dulunya digunakan untuk membawa jenazah Insinyur Soekarno dan juga Dr. Muhammad Hatta. Dan karena keduanya Muslim, maka peti jenazah tersebut tidak ikut dikuburkan. Pada area I, dulunya museum ini memang sebuah pemakaman, tetapi untuk sekarang, jenazah-jenazah yang dikuburkan sudah dipindahkan dan disebar ke beberapa pemakaman. Beberapa tulang jenazah tersebut sementara disimpan pada bangunan yang disebut dengan rumah tulang. Bangunan tersebut merupakan sebuah makam keluarga dari Van Delden yang merupakan seorang juru tulis di Indonesia Timur dan juga pernah menjabat sebagai ketua perdagangan VOC. Nisan ini konon dipercaya masih menyimpan dari jenazah Kapitan Jas, di mana makamnya tersebut diyakini dapat memberikan kesuburan, kemakmuran, kebahagiaan, dan juga keselamatan. Pada area G, terdapat replika tembok peringatan Pieter R. Burveld yang merupakan seorang keturunan dari Belanda Siam yang memiliki rencana untuk berontak dan melakukan makar di pemerintahan Hindia Belanda. Namun, rencana tersebut terbongkar yang menyebabkan dirinya tertangkap dan dihukum mati. Di atas tembok tersebut ditancapkan penggalan dari kepala Pieter dan dindingnya dipasang prasasti. Sedangkan pada belakang area G terdapat sebuah patung Pastor Henricus van der Grinten yang berdiri di atas tugu berwarna coklat. Pastor Henricus merupakan seorang pastor ternama di Batavia dan sangat disayangi banyak orang karena memiliki jiwa kemanusiaan yang tinggi. Di area H terdapat batu nisan yang dibangun di atas fondasi dengan bentuk segi 8. Nisan tersebut milik Olivia Mariam Raffles
yang merupakan istri dari Gubernur Jenderal Thomas Stanford Raffles yang merupakan pendiri Kebun Raya Bogor. Kemudian juga terdapat nisan milik Elizabeth Adrian Rosboom yang merupakan istri dari Jeremiah Field yang dulunya merupakan pemilik sekolah Santa Maria. Selain itu juga terdapat nisan dengan ukuran yang cukup lebar milik Marisa, seorang wanita yang berasal dari suku Jawa dan dinikahi oleh asal Swiss. Nisan tersebut dibuat untuk mengingat jika masa itu sebagian besar wanita pribumi hanya dijadikan sebagai simpanan. Terdapat sebuah monumen yang serupa dengan obelisk di mana merupakan nisan dari Direktur Jenderal Finansial Hindia Belanda yang bernama Lodewijk Launi, di mana meninggal karena dirinya terjatuh dari kuda. Konon, patung ini menggambarkan kesedihan seorang pengantin baru yang ditinggal mati oleh suaminya akibat wabah malaria. Si wanita tidak bisa menahan kesedihan dan memutuskan untuk bunuh diri. Hal lain yang mencolok di Museum Taman Prasasti adalah adanya nisan hijau berbentuk katedral milik Panglima Perang bernama J.J. Thierry. Beliau merupakan Panglima Perang di Jawa yang mendapatkan penghargaan militer Orde Militer Willem kelas 4 dari Kerajaan Belanda. Itu adalah beberapa koleksi yang dapat kami temukan dan memiliki sejarah di dalamnya dengan kondisi yang cukup baik. Namun, kami melihat ada beberapa koleksi seperti patung yang sudah mengalami kerusakan, yaitu seperti patah. Untuk menanyakan sedikit bagaimana mengenai kondisi Museum Prasasti saat ini, maka dari itu kami berkesempatan untuk mewawancarai salah satu staf museum oleh Bapak Eko Wahyudi. Kita merawat museum itu punya dua metode, artinya merawat secara ringan dan merawat secara berat. Merawat ringan itu dalam arti hanya membersihkan secara ringan-ringan aja, yaitu membersihkan hanya menggunakan air dan sikat yang lembut, ya, dan itu hanya menggunakan air biasa, tidak ditambah deterjen atau apapun, karena itu akan merusak koleksinya. Tapi kalau untuk perawatan berat, seperti kalau ada yang koleksi yang patah atau rusak berat, itu biasanya kita kerjasama dengan Balai Konservasi, yaitu yang ada di Kota Tua. Jadi kita laporkan kalau ada koleksi yang rusak berat, biasanya mereka akan menjadwalkan untuk perbaikan. Di sini itu ada kayak kejadian atau bencana seperti kemarin yang prasasti itu nggak? Sampai saat ini sih belum ya, tapi juga jangan ya, karena memang pengamanan kita cukup ketat. Kita dari sejak sudut ada CCTV walaupun museum kita berbentuk outdoor, dan kita juga ada security atau satpam itu 24 jam untuk menjaga area Museum Prasasti. Berikut adalah hasil dari wawancara kami. Diketahui bahwa untuk menjaga dan merawat koleksi yang ada di museum tersebut sudah cukup baik dengan adanya keamanan yang terjamin dari petugas keamanan dan sudah memasang CCTV. Perawatan pun terdapat dua jenis yang dilakukan oleh petugas di sana, yaitu merawat cara ringan dan merawat cara berat.